We have 6 years to make as much money as possible. Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Tema besar kita kali ini adalah pesan yang luar biasa besar ya. Big message lah saya bilang seperti itu dari Rollpel. Dia katakan waktu kita hanya 6 tahun tersisa untuk bikin uang sebanyak mungkin. Oleh karena itu, kripto AI dan GameFi itu adalah peluang terbaik untuk mendapatkan profit sebanyak mungkin sebelum akhirnya nanti itu apa yang dibayangkan oleh Rollpel itu terjadi. Peralihan sistem segala macam itu akan terjadi. Akan tetapi kita juga bicara juga hari ini dengan berita-berita ataupun update terbaru terkait Bitcoin. Serta seperti apa koin-koin yang menarik yang masuk ke dalam narasi AI ataupun GameFi tadi. Dan untuk yang pertama di sini sahabat Black Cuan, kita bicara tentang penutupan mingguan untuk si Bitcoin yang akhirnya hijau. Dan ini bikin mata kita sedap memandangnya. Bitcoin ketika saya record video kali ini sudah berada di 63.800-an dolar. Kemudian ada Ethereum ini 3.100 dolar dan pada umumnya koin-koin itu sudah terjadi penghijauan. Meskipun sempat ya muncul bayangan bahwa bulan Mei ini akan merah, akan tetapi di video yang sebelumnya kita sudah bicara mengenai potensi-potensi dari katalis external market ataupun internal market. Yang saya ingin tekankan kembali adalah sebuah postingan ini yang menarik berkaitan dengan keuangan Amerika Serikat. Ada Jared Bernstein yang posisinya adalah Chair of the Council of Economic Advisors. Yang dia nggak tahu posisinya dia itu apa. Dan yang menarik ketika berbicara tentang money supply di video yang sebelumnya, ada subscriber lama sahabat Black Cuan di sini, Genmas Biantara itu bilang bahwa apabila Amerika ini cetak uang lagi, dia akan inflasi. Dan solusi yang dilakukan adalah dia pinjam uang. Kemudian ditanyakanlah kepada Jared Bernstein ini yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Ekonomi dari Presiden Biden, yang justru dia ini clueless. Dia nggak tahu kerjanya dia apa karena ditanyakan, dia bingung. Oke, kita memang cetak uang, oke, kita pinjam uang dengan selling bonds. Tetapi ketika ditanyakan strategi-strategi khusus menangani kejadian yang sekarang ini, bahkan dia tidak tahu gitu kan. Jadi lucu kalau misalnya dia orang biasa gitu kan, orang yang IPK-nya rendah gitu, 2, berapa gitu IPK-nya, wajar lah kalau dia tidak tahu. Tapi ini kan sekelas Jared Bernstein yang merupakan Ketua Dewan Penasehat Ekonomi, dan sangat wajar akhirnya ketika Colby Menger di sini dia katakan ya, selain dari opsi yang satunya karena Amerika susah bayar utang, the Fed ini kemungkinan menurut dia di sini akan cetak uang lagi, printernya jalan lagi. Dan optimisme dari money supply ini ternyata kebawa juga di penutupan Bitcoin. Ketika kita melihat postingan Titan of Crypto di sini, ada wick yang panjang dengan candle hijau untuk mingguannya di sini. Ini adalah hammer candle dan potensinya bullish ke depan ini untuk si Bitcoin. Dan untuk time frame yang bulanannya masih ada memang ketakutan ya, karena terjadi candle hijau dan merah di time frame 2 bulan sebelumnya, kemudian kita membuat hijau di bawah di sini. Wajar sekali kalau misalnya ada ketakutan dia akan turun lagi sampai ke 56 bahkan ke 52, setelah itu baru terjadi bounce, sangat wajar sekali. Akan tetapi skenario yang berikutnya yang tidak kalah menarik adalah bahwa jumlah Bitcoin yang ada di exchange, di semua exchange itu sudah dikuras, sudah turun semuanya di sini. Kalau kalian perhatikan di sini yang warna biru ini adalah reserve dari exchange untuk Bitcoin, sementara harganya terus naik. Dan ada pemikiran saya tentang para miners ya, ketika terjadi penurunan jumlah Bitcoin di exchange seperti ini, kayaknya para miners itu sedang menahan diri, dia nggak mau jual dulu karena biaya produksi tinggi, harga Bitcoin belum sesuai ekspektasi mereka, jadi dia akan tahan-tahan dulu Bitcoinnya. Dan untuk ke depan ini, begitu jumlah Bitcoin ini benar-benar tipis, buyers itu akan melihat, wah ini sudah jarang sekali Bitcoin, kita beli dia. Sementara kalau kita lihat di sini, guys, hanya dalam waktu beberapa hari, berkaitan dengan pembelian Bitcoin yang saya katakan tadi, berkaitan dengan segala macam yang terjadi nanti itu seperti supply shock, kemudian exchange yang sudah kekurangan Bitcoin,
harganya sudah akan tinggi sekali nanti itu. Ada Bitcoin Amerika ETF ya, Bitcoin di US itu yang warna biru ini, itu 655,3,3. Kemudian ada Hong Kong ETF yang baru launching, dan dia ini sudah kayak mau ngejar setengah dari pergerakan ataupun dari total ETF yang ada di Amerika. Sementara Hong Kong ETF ini menjadi buyers, new buyers, pembeli baru yang borong banyak, Mr. 100. Mr. 100 masih keep buying. Pertanggal 5 Mei di sini 4.300 dalam waktu hanya 24 jam mereka membeli. Kemudian sahabat Baekcuan, ke depan ini masih kita ragu tentang Bitcoin yang akan naik bahkan sampai 100k ataupun 150.000. Kalau kita masih pesimis, kayaknya Bitcoin ataupun kripto itu bukan investasi yang cocok mungkin buat kita karena volatilitas itu tadi. Dan sekarang ini kita berbicara tentang roll pel, seperti yang saya katakan di awal video ini, kita hanya punya 6 tahun sebelum AI ini akan mengambil alih banyak sekali bidang-bidang kehidupan kita sehari-hari. We have 6 years to make as much money as possible. Dan ini melalui AI. Dengan integrasinya AI yang akan datang ini, sahabat Baekcuan. Jadi si roll pel ini luar biasa optimis dia untuk pergerakan dari AI ke depan ini. Dan saya kira ya, apa yang dikatakan oleh roll pel di sini itu sangat beralasan. Kalau kita perhatikan di sini dari Statista mengenai artificial intelligence ini worldwide, guys, worldwide. Di sini kalau kita lihat ya, untuk prediksi ke depannya ini, jadi market size-nya untuk AI sendiri ini, baik itu robotik, machine learning, itu akan terjadi di 2030 ini sahabat Baekcuan, bisa naik sampai 826 billion. Ini kita nggak ngomong juta lagi, billion. Jadi sekarang 2024, 6 tahun ke depan ini dia akan tinggi sekali. Dan saya melihat potensi besarnya juga ada di kripto, sama seperti yang dikatakan oleh Raoul Pal di sini, bahwa kripto yang ada di dalam narasi AI itu punya potensi untuk spike lagi ke depan. Dan kalau kita langsung ke CoinGecko di sini di bagian kategori, ada koin-koin yang dalam narasi AI yang per hari ini saja, sahabat Baekcuan bisa lihat, ada Fetch AI, kemudian Render ini dalam 24 jam itu 9,6%, sementara Fed itu ada 12,8%. Tau, Bitensor Tau, guys, dia juga terjadi spike di sini. Dan yang terakhir kali kita bahas tadi itu di video yang sebelumnya ya, itu adalah tentang PAL AI. Jadi untuk rangkuman yang menarik datang dari Adam Watts di sini, bahwa top AI and big data projects by market cap di sini ada Near, Render, Bitensor, The Grab, GRT ya. Kemudian ini proyek-proyek baru. Dan kenapa saya meng-highlight proyek-proyek baru yang masih kecil-kecil ini, kayak PAL AI ini, karena potensi untuk kelipatan market cap-nya itu dia lebih besar. Jadi kalau misalnya kita investasi di token-token dengan market cap kecil seperti ini, potensi untuk ngelipat-ngelipatnya itu besar. Itu dalam bayangan saya atau dalam visi saya. Kita lihat juga di sini ada OXO, O kali O, 0x0 di sini, termasuk juga ke dalam narasi AI. Dan sahabat Baekcuan bisa melihat sendiri beberapa koin-koin AI dalam waktu beberapa hari belakangan ini itu sudah terjadi kenaikan yang luar biasa bagus, tinggi dia kenaikannya. Kemudian yang berikutnya selain dari PAL AI yang hari kemarin kita bahas masih di 0,4, sekarang ini sudah terjadi kenaikan 13%, 0,51. Berikutnya yang tidak kalah menarik adalah tentang GameFi. GameFi ini kalau kalian perhatikan ya, untuk market overview-nya dia di tahun 2030 deh, atau 2031, 6 tahun, 7 tahun dari sekarang, kurang lebih sama dengan apa yang diproyeksikan berkaitan dengan AI tadi. Hanya saja di tahun 2030-31 di sini market cap-nya mereka ini adalah, ini dalam bentuk USD billions, 90,91. Ini GameFi sahabat Baekcuan. Dan sangat menarik untuk kita berbicara di sini selain AI, GameFi ini terjadi kenaikan jumlah ya, untuk di market cap-nya dia itu sudah mencapai 26 billions sejauh ini. Jadi kalau kita pakai yang konservatif kayaknya bakalan melewati 90. Melewati ini, mungkin dia di atas 100 atau mungkin di atas 150 billion nanti itu di tahun 2030.
Dan token-token seperti apa yang menurut Coinpedia ini akan bagus? Ada beberapa yang dia posting di sini, yang dia rekomendasi, atau dia ajak kita untuk memantau karena ini bukan financial advice juga, dan dia juga not financial advice ya si Coinpedia-nya. Ada Kangamun, tetapi yang paling sering kita bahas di dalam Black Cuan ini adalah mengenai token seperti BEAM. Kemudian ada juga token yang sering dijelaskan ya di kolom komentar yang punya potensi bagus ya, dan jarang memang saya bicarakan. Beberapa kali saya angkat ya mengenai Ronin. Kemudian ada juga yang sering bilang Multiverse X atau EGLD juga bagus bang katanya dia. Sementara untuk Roninnya sendiri di Black Cuan ini kita investasinya nggak di aksi Infinity atau di Ronin, tetapi di pixelnya sahabat Black Cuan. Jadi sebagai koin dengan narasi-narasi GameFi yang bagus ke depan ini, maka beberapa koin tadi itu patutlah layaklah untuk kita pantau ya. Ada BEAM, kemudian ada infrastruktur gaming juga yang kemarin sempat kita bicarakan, yakni Super First yang per hari ini 24 jam belakangan ini sudah terjadi kenaikan di 0,98 dolar. Tadi itu sempat di 1 dolar dia sahabat Black Cuan. Dan yang menarik dari Super First ini menurut saya ke depan ini adalah dia ini ada banyak partnership yang bahkan nanti itu akan sampai di akhir 2024 ini mereka akan terus punya partner, punya mitra-mitra yang baru lagi nanti itu. Dan sangat layak untuk kita pantau token-token game ini ke depan ini sahabat Black Cuan, terutama karena hype-nya dia ini belum datang lagi. Jadi bayangkan kita membeli dia di bawah, misal nih kita membeli dia di bawah sebelum hype itu datang ke token tersebut. Dan ketika dia hype, orang pada beli, ya di situ kita mulai take profit. Akan tetapi tetap saya mengingatkan untuk sahabat Black Cuan, ini dijadikan referensi saja. Karena di dalam narasi-narasi ini ataupun kategori-kategori koin ini, itu ada banyak juga project-project yang bagus. Dan silakan untuk tetap melakukan riset secara mandiri. Guys, sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga Bitcoin minggu ini naik terus. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.